Oke, selamat sore teman-teman Prostem yang udah join live kali ini. Gimana nih kabar teman-teman Prostem? Semoga dalam kondisi yang baik ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Tasya. Dan kali ini aku berkesempatan untuk memandu live pada hari ini gitu. Buat teman-teman yang udah join, boleh banget diajak teman dan keluarganya yang karena topik hari ini sangat menarik loh, mengenai cedera dan resiko terhadap olahraga gitu, dan apa saja yang harus dia perhatikan. Oke. Sebelumnya ada yang tahu nggak nih kita bakal bahas apa hari ini? Dan pastinya udah tahu dong lah ya, betul, kita mau membahas mengenai resiko cedera olahraga dan hal-hal yang harus dihindari nih. Nah, pas banget pada zaman sekarang atau era sekarang itu pasti banyak sekali yang sudah mulai olahraga, dan banyak sekali mulai dari artis yang sudah gemar untuk berolahraga seperti volley, terus badminton dan lain-lainnya. Nah, karena itu pada kali ini kita bakal mengangkat tema yang sangat menarik dan sangat lagi viral gitu ya, yang akan dipandu oleh Dr. Aldiko Sapardan. Oke, mungkin bisa langsung kita undang saja dokternya untuk apakah sudah nyambung, Dok? Oke, selamat sore, Dokter. Sore. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik dong. Iya. Sekarang dokter lagi di mana, Dok? Di rumah. Oh, di rumah. Kebetulan sekarang kesibukannya dokter lagi apa aja nih, Dok? Kalau boleh tahu. Kan sih ya praktek pelayanan di rumah sakit, prakteknya poliklinik, kemudian juga ya paling sebagai narasumber di beberapa event, nemenin istri, nemenin keluarga, semuanya. Gitu deh kurang lebih. Iya. Aku juga ngeliat-ngeliat nih, Dok, di Instagram dokter sering berolahraga ya, Dok, ya, seperti ikut maraton gitu ya, Dok. Boleh diceritain sedikit, Dok? Kalau bukan maraton sih ya tepatnya. Maraton itu kan 42 kilo ya. Saya belum nyampe lah ke situ. Oh, iya. Masih lari ya, gemar lari ya, Dok, ya? lari, masih dari istri saya. Jadi ya ikutan lari, udah paling jauh sih masih 10 kilo. Mudah-mudahan mau naik ke half marathon kalau bisa. Tapi ya nantilah kita lihat ya progresnya. Kapan-kapan Prosem juga mau ikut dong, Dok, kalau misalnya ada maraton seperti itu. Boleh. Biar kita sama-sama Banget. Biar kita sama-sama sehat gitu, Dok. Iya dong, pastinya. Iya, yang penting iya, benar, Dok. Oke. Mungkin karena pas banget nih dokter juga gemar olahraga, dan dokter juga dokter ortopedi ya, Dok, ya, kebetulan. Nah, di sini kita mengangkat tema mengenai resiko cedera olahraga nih, Dok. Sebelumnya aku ingin menanyakan hal-hal terkait topik itu ya, Dok, ya. Mungkin dimulai dari ini sih, Dok. Kebetulan aku juga ada pengalaman nih, Dok, kayak misalkan lagi olahraga tiba-tiba terjadi kram atau kayak sakit gitu badannya. Nah, itu kan mungkin termasuk cedera ya, Dok, ya. Nah, bagaimana sih cedera dapat terjadi saat melakukan olahraga ya, Dok, ya? Cedera dapat terjadi saat melakukan olahraga, mungkin yang jelas paling sering pas orang-orang tuh kadang lupa untuk melakukan pemanasan dan pendinginan. Pemanasan tujuannya supaya otot itu nggak kaget saat kita melakukan aktivitas olahraga, misalnya
Olahraga bisa apapun, bisa dari yang paling ringan, jalan, atau mungkin yang paling berat sekalipun, yang mungkin tingkatnya udah level. Kemudian, tapi jangan lupa juga pendinginan. Pendinginan itu penting juga karena otot itu pun setelah kita lakukan. Nah, itu yang kadang-kadang orang lupa. Nah, kemudian untuk olahraga sendiri ada baiknya pertama aparelnya dulu, alat-alat atau keperluan perlengkapan olahraga sesuai. Misal untuk ya pakai sepatu lari, mau main bola ya pakai sepatu bola. Kemudian bila ada olahraga yang memerlukan glove atau sarung tangan ya itu dipakai. Jangan yang sepatu buat jalan dipakai buat lari, itu kan juga nggak pas. Itu resiko Iya, untuk cedera. benar. Mungkin harus sesuai gitu ya dok. Untuk Betul. berarti pemanasan, pendinginan itu juga penting gitu ya dok ya untuk olahraga gitu. Nah, kalau biasanya apa aja sih dok kalau misalkan cedera itu yang terjadi saat akibat olahraga gitu? Boleh dijelaskan dok apa aja cedera yang bisa terjadi? Yang paling sering ya masalah otot ya, otot atau ligamen, yaitu sprain atau strain. Kemudian kayak kerak, kaku itu juga terjadi. Juga itu peradangan. Peradangan tuh ya tendisi, kemudian pokoknya yang judulnya itu tuh biasanya suatu peradangan infeksi lah biasanya. Ya itu lokasinya, lokasi dari otot-otot tersebut. Cuman yang jelas itu sakit karena overuse, karena terlalu sering pakai berolahraga, kemudian peningkatan dari misalnya untuk yang tadinya dipaksa dan yap biasanya jadi lebih besar itu. Oke, baik dok. Berarti kebanyakan juga terjadi karena di lututnya ya dok ya. Karena misalkan main bola, terus atau lari, kita juga sering memakai kaki gitu ya dok ya. Ya. Hmm. Oh. Nah mungkin bisa dijelaskan ya dok ya bagaimana penyebabnya dan bagaimana gejalanya gitu, gejala kalau misalkan kita mengalami cedera gitu. Kalau misalnya ngalami pasti strain atau ham itu biasanya sakit atau enggak jadinya kaku, atau mungkin yang tadi saya juga hanya kurangnya pendidikan itu terjadi DOMS, delay onset strain. Uh, itu yang bikin uh, untuk recovery-nya jadi lama setelah kita olahraga. Dan juga kalau misalnya olahraga-olahraga yang high contact gitu ya, saya kayak misalnya sepak bola atau mungkin rugby, itu kan ya, bertabrakan dengan lawan itu juga besar, dan itu jadi cedera-cedera lutut untuk yang lebih berat lagi misalnya pada meniskus atau mungkin pada ACL-nya seperti itu. Nah itu mungkin dok kalau misalnya ACL tears itu gimana ya dok maksudnya? Apakah boleh dijelaskan? ACL, oke, nah nih kebetulan saya ada model lutut nih di sini nih. Jadi uh, ini topi lutut lah ya, ini seperti ini. Di dua orang lipat belakang. Nah ini ada fitnya. Nah, bagian lateral ini yang luar ini adalah ligamen lateral cruciate ligamen. Kemudian di bagian L. Kemudian anterior anterior ini untuk anti kita.
gitu. Kalau ingin ligamen, ligamen ini spesifik L, keluhannya pertama nyeri, dan bisa bahkan kalau lebih ke itu. Jadi kakinya, pasien itu datang ke klinik tuh dengan keluhannya, dok, lutut saya kok kayak goyang ya, gitu. Bukan lebih lagi, gitu. Oke, aku juga baru tahu sih dok tentang ACL tears ini gitu. Nah, kalau misalkan nih, mungkin kan pasien banyak nih, kalau misalkan dia merasakan ada yang nggak enak gitu di lututnya, masih dibiarkan aja gitu ya dok ya, sampai itu semakin parah. Nah, kalau misalkan tidak ditangani secara cepat gitu, apakah itu akan berdampak lebih buruk lagi, dan penanganannya itu seperti apa ya dok ya? Betul, jadi kalau misalnya ngomongin ACL rupture gitu ya, saya bilang kalau misalnya dia putus, resikonya menjadi instability atau lutut itu menjadi goyang lah, jadi oglek lah atau bahasanya apapun ya. Jadi, nah, dengan adanya instabilitas itu justru akan merambat ke semuanya. Jadi yang tadinya cuma ACL doang yang robek, karena dia tidak diobatin, masalahnya bisa kejadi meniskusnya juga jadi bermasalah. Kemudian, nah di lutut ini juga ada namanya cartilage atau tulang rawan. Cartilage itu adalah di permukaan di tulang femur ini nih, yang licin ini namanya cartilage femur, dan di area tibianya juga ada cartilage tibia. Nah, itu juga yang tadinya harusnya cartilage atau tulang rawan itu mulus, karena kan dia kaki kita fleksi atau ekstensi, kita menekukan dan meluruskan, dia harusnya tidak ada hambatan, tidak ada friksi. Begitu karena ada instability, goyang, malah lama-lama akan jadi merusak dari cartilage itu. Alhasil, resiko terjadinya osteoartritis jadi lebih cepat pada pasien-pasien dengan instability pada lututnya. Berarti akan terjadi inflamasi ya dok ya di lututnya. Betul, inflamasi, nyeri, ya, hemartrosis atau perdarahan di bagian lututnya itu sering. Nah, pasti teman-teman prosem juga banyak pasti yang mengalami osteoartritis juga ya dok ya. Pasti bisa menyimak juga oleh dokter yang tadi sudah dijelaskan ya. Gitu. Nah, selanjutnya nih dok, aku ada pertanyaan. Bagaimana current treatment untuk cedera secara umum pada akibat olahraga, maupun specifically mengenai ACL tears ini, dan bagaimana efektivitasnya? Sorry, pertanyaan apa tadi? Bagaimana apa? Bagaimana current treatment untuk ACL tears maupun cedera-cedera akibat olahraga dok? Kalau misalnya ngomongin spesifik ACL, pertama maksudnya adalah operatif tujuannya untuk kita rekonstruksi ya. ACL yang putus itu kita rekonstruksi, kita ganti sendinya. Biasanya kita bisa ngambil dari beberapa lokasi donor, kayak hamstring, kayak peroneal ligamen, atau dari patellar tibial, ligamen patella. Nah, kalau misalnya tidak mau operasi, ada opsi untuk dilakukan stem cell atau MSC, mesenchymal stem cell. Nah, itu cuman memang jadi gini, kalau operasi itu kan kita bisa melihat dokter yang ngerjain tuh lebih yakin lah, lebih mantap gitu ya, karena hasilnya kan kita rekonstruksi dengan donor-donor yang tadi saya sudah sampaikan, hasilnya lebih baik, dan begitu kita tes lututnya udah langsung stabil, langsung kencang. Nah, sedangkan kalau misalnya dengan stem cell itu kan perlu waktu, dia perlu proses. Jadi kita masukkan stem cell-nya, kita donorkan, harapannya itu untuk memberikan kita gini, kalau misalnya stem cell itu kita masukkan benihnya dulu lah. Nah, masukkan benihnya dulu. Setelah itu supaya benihnya biar bisa tumbuh dengan baik, itu kita juga harus ada treatment selanjutnya. Gitu. Nah, itu mungkin prosesnya nggak sekali jadi itu. Jadi mungkin bisa makan waktu bisa sampai bulan. Proses ya. Nah, kalau misalkan untuk stem cell-nya sendiri itu biasanya
butuh beberapa penyuntikan berarti ya dok ya? Betul, betul. Mm-mm. Jadi Oh, oke. kayak kalau misalnya kita di sawah gitu ya atau di ladang, pertama kita masukkan dulu, kita siapkan dulu lah, kita siapkan dulu ladangnya, kemudian kita masukkan padinya, kita tanam. Nah, untuk padinya bisa tumbuh dengan baik itu pun harus ada treatment-treatment selanjutnya. Biasanya bisa dengan Hmm. suntikan, suntikan lanjutan gitu. Cuman kan waktunya juga padi kan nggak langsung instan Iya, iya benar. kelar, hitungannya bulanan. Tapi dengan Tuh. pengobatan stem cell ini berarti minim minim side effect gitu ya dok ya? Apakah Eh, ada side effectnya gitu? Jelas minimal invasif, minimal invasif, pasien Mm-mm. juga aman karena kan yang kita masukkan by jarum suntik semua. Dan kalau operatif pun walaupun dengan artroskopi kan tetap ada sayatan, tetap ada sayatan, ya sayatan sama jarum suntik kan kecilan jarum suntik kan, jadi buat pasien tuh lebih nyaman dan lebih enak. Cuman untuk treatmentnya ya tetap butuh waktu lah untuk penyembuhannya prosesnya. Baik dok. Mungkin ini ya dok, bisa dijelaskan nggak dok kalau misalkan kita pengen coba pakai stem cell nih dok, mekanismenya itu seperti apa ya dok? Kalau misalnya untuk ACL tips. Jadi kalau misalnya untuk mekanisme pertama ya kita misalnya kita diagnosis dulu nih, Mm-mm. kita diagnosa pasiennya jelas terbukti dengan ruptur ACL, biasanya kita dapatkan dari pemeriksaan fisik dan dari MRI. Itu untuk golden standard dari apa namanya, golden standard dari diagnosis ACL rupture. Nah kalau misalnya udah jelas seperti itu dan pasien sudah jelas tidak mau dioperasi, ya kita bisa opsi untuk stem cell. Stem cell itu dengan ada yang autologus atau yang dapat dari apa namanya? Allogenik ya? Eh, sorry kenapa? Apa allogenik ya dok ya? Betul, Maksudnya allogenik, allogenik. dari allogenik. Mm-mm. Nah itu ikan langsung di lutut pasiennya. Itu kan untuk yang inisial treatmentnya. Cuman untuk kelanjutnya Mm-mm. tetap dengan mesenchymal stem cell-nya. Dan itu biasanya periodenya per 3 minggu atau per 1 bulan, disuntikannya bisa Mm-mm. sampai 3 kali, Tergantung ya dok. tergantung. Tergantung pasiennya ya dok ya. Cuman tetap kita gold standar pemeriksaan hasilnya apakah dia bagus atau tidak, ya MRI ulang. Kita harus lakukan MRI Hmm. ulang. Untuk melihat perkembangannya gimana ya dok ya? Keberhasilan dari stem cell itu. Iya. Mungkin aku ada pertanyaan lagi dok, kalau misalkan kan itu untuk ACL tears nih dok ya, kalau misalnya untuk cedera-cedera yang lain apakah bisa disembuhkan oleh stem cell juga nih dok? Misalnya kayak otot gitu. Hmm. Atau cedera Sprain atau akibat lari atau sepak bola gitu dok, yes, kan lebih. sprain atau bisa disembuhkan dengan ACL, Hmm. dengan ACL dengan stem Stem cell. cell. Jadi kalau tadi kan untuk yang ACL itu disuntikannya langsung di area lutut, di celah sendinya. Nah, kalau misalnya untuk cedera yang lain yang mungkin cenderung lebih ringan, kita masih bisa suntikannya dengan by IV, intravena. Oh, oke oke, baik dok. Ya. Mungkin selanjutnya aku ada pertanyaan nih dok. Eh, Apa faktor yang mendukung kesembuhan cedera akibat olahraga ataupun ACL tears ini dengan menggunakan terapi stem cell? Nah, itu. Jadi kalau misalnya dengan stem cell itu, jadi gini, yang agak menyulitkan adalah karena area itu tuh harus tenang. Jadi kalau misalnya kita tadi ya kembali analogi, kalau misalnya kita nanam padi atau apa itu kan jangan sampai di musim hujan atau yang kemarau terlalu panas gitu kan, artinya itu kan sesuatu yang stabil tuh. Sama juga dengan lutut. Jadi kalau misalnya kita masukkan stem cell ke dalam lutut, kalau bisa lutut itu terpasang brace. Artinya apa? Supaya tidak terlalu banyak apa namanya, dilakukan fleksi atau ekstensi, ditekukan atau diluruskan, atau bahkan dengan menahan beban, atau istilah kita non weight bearing. Kalau jadi pasien tuh murni harus berjalan dengan tongkat. Nah itu yang kadang-kadang agak lebih sulit buat pasien karena dalam periode yang lama kakinya nggak bisa diinjekin, dia harus jalan kemana-mana pakai tongkat, itu kan jadi kendala kadang-kadang. Cuman ya keberhasilan itu keberhasilan dari stem cell itu tergantung dari stem cell yang kita suntikan dan juga perilaku dari pasien.
seperti itu. Berarti kayak lifestyle-nya gitu ya dok, mempengaruhi banget ya dok ya. Betul, Habis betul. kita terapi stem Harus cell. dipasang yaitu brace-nya itu. Karena benar-benar jaga tuh, biar tenang dulu lututnya, nggak boleh ada manipulasi yang terlalu berlebihan. Ketika ada gesekan mungkin akan terjadi atau kembali gitu lagi ya dok, Itu penyakitnya. katanya kalau misalnya dia alo ya, alo stem cell yang diambil dan dia sendiri, itu biasanya tidak akan ada rejection. Kalau misalnya dia ngambil yang otologis, ngambil dari stem cell yang lain gitu ya, itu biasanya ya resiko kalau tidak reject mungkin, cuman ya tidak berhasil aja, tidak hidup aja. Itu aja sih resikonya. Berarti minim side effect, tapi tergantung aja ya apa namanya, keberhasilannya seperti apa, tergantung pasiennya dan tergantung tipe stem cell yang disuntikannya ya dok ya. Yes. Oke, kita lanjut ke sesi Q&A ya dok ya. Ini berarti teman-teman apakah ada yang sudah bertanya? Oh banyak banget ternyata ya pertanyaan-pertanyaannya. Oke, dari itu kita bisa milih pertanyaan-pertanyaan dari yang teman-teman proses sudah tanyakan nih. Salah satunya ada dari ada pertanyaan untuk dokter. Pertanyaannya adalah cedera olahraga tuh langsung parah gitu atau gimana ya dok? Apakah ada prosesnya? Bisa langsung dijawab. Cedera olahraga ya levelnya macam-macam, dari yang paling ringan, yang paling berat. Ya kalau misalnya ringan tuh paling kayak misalnya cuman tadi saya sampaikan DOMS, cuman kayak pegel-pegel pasca olahraga, macam itu. Itu mungkin dengan obatnya dengan istirahat atau minum obat-obat anti radang, anti inflamasi, dia bisa sembuh lah dalam waktu 3-4 hari gitu ya misalnya. Tapi kalau misalnya yang lebih berat lagi ya itu tadi, salah satunya ruptur ACL, ruptur ligamen, atau bahkan bisa sampai fracture, patah tulang, atau juga bisa dengan dislokasi sendi, ya itu kan cukup parah. Nah itu juga harus diobatin, harus dikembaliin posisi-posisi. Jadi ya tergantung dari berapa berat trauma. Kemudian misalnya pasien, nah jadi gini, untuk mencegah terjadinya cedera seperti itu, penting sekali untuk penggiat olahraga melakukan aktivitas strength training, kekuatan otot, sama stretching, supaya untuk mencegah kekaguan otot. Itu yang diperlukan. Untuk strength training itu contohnya gimana dok? Kalau misalnya teman-teman praster nih mau melakukannya gitu. Strength training ya pakai beban biasanya, melatih otot untuk area-area ligamen atau persendian tertentu, itu ya paling nggak dibiasakan supaya, jadi gini, kalau misalnya kita lari itu kan kadang-kadang permukaan tempat kita lari nggak selalu rata lah ya. Ya, unless kita larinya di aspal yang halus ya, atau memang sudah di track yang sudah dibuat untuk running track gitu ya, cuma jogging track. Kalau misalnya kita lari di jalan raya di CFD gitu misalnya, kadang-kadang kan permukaannya nggak rata, ketinggiannya juga ada yang kondisi-kondisi itu yang resiko banget bagi para pelari untuk terjadinya cedera. Jadi misalnya sprain, ankle-nya ke plitek lah misalnya gitu kan. Flail Itu gitu ya dok. nah seperti itu yang bisa dihindari apabila kita melakukan strength training. Baik dok. Ini aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok ya. Boleh dong. Oke. Ini ada pertanyaan, dokter, semua cedera di lutut bisa jadi ACL tears, itu bisa sembuh nggak dok? Pertanyaannya. Nggak semua cedera di lutut itu ACL tears dong. Jadi ini tadi saya bilang ya, jadi kalau ngomongin lutut itu tadi ada 2 organ penting, yaitu ligamennya. Ligamen tadi ada 4 ligamen besarnya, medial, ini LCL, lateral cruciate ligament, medial, kemudian bagian dalam ini ada ACL sama PCL. Nah, cuman ada satu organ yang nggak kalah penting, yaitu meniskus yang biru ini. Ini bantalan dari sendi lutut kita yang tujuannya untuk sebagai absorber atau peredam kejut lah, per lah misalnya kalau misalnya kita lagi lari. Ya kriteria nyerinya atau cederanya beda. Kalau misalnya ligamen kalau putus itu lebih ke instability, keluhannya kayak, udah lutut saya kok rasanya kayak lepas, kayak goyang. Nah itu biasa. Dan kalau
ke nyeri, atau kadang-kadang sampai locking sendi lututnya. Dok, kaki saya ini nggak bisa lurus lurus sempurna, atau nggak bisa nekuk sempurna, nggak bisa nekuk sampai full gitu. Nah itu artinya locking tuh. Nah itu curigai ada masalah dari meniskusnya. Jadi beragam ya dok ya, nggak cuma ACL tears ini. Bisa juga yang lain, misalnya kayak cuma sekedar kram-kram otot aja juga bisa, soft tarik sekitarnya. Gitu. Oke, baik dok. Ini ada banyak sekali pertanyaannya. Aku lanjut dulu ya dok ya untuk pertanyaan selanjutnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah, dok, kalau kita cedera nih saat sedang berolahraga, penanganan pertamanya gimana ya dok baiknya? Cedera pada saat berolahraga. Penanganan pertamanya, first aid-nya gitu dok. Ya, ada singkatan namanya RICE, RICE. RICE ini bukan beras ya, bukan nasi ya. RICE itu singkatan, yaitu rest, istirahat, I-nya ice, di kompres es atau kompres dingin untuk mencegah inflamasi atau peradangan. Kemudian C-nya itu compression, dibebat atau dibalut dengan elastik perban biasanya. Kemudian E-nya itu elevation. Jadi elevation itu tungkainya atau daerah yang nyeri itu dielevasi, ditinggikan sekitar 30 derajat supaya aliran darah balik ke jantung tuh lebih banyak. Tujuannya itu sama, supaya tidak terlalu bengkak. Nah, cuman di teori yang baru bahkan ada penambahan P di awal. P itu jadi sekarang yang tadinya rise jadi price. P itu adalah protection. Jadi protection tuh kalau bisa kaki itu jangan terlalu banyak dimanipulasi, dijagain lah di area yang cedera itu. Oh, jadi lebih apa ya, diamankan gitu ya dok, diamankan dulu yang ada lukanya gitu. Betul. Oke. Ada selanjutnya ya dok ya pertanyaannya. Oke, dok mau tanya, kalau dilakukan penyuntikan stem cell pada daerah yang cedera itu nggak apa-apa atau harus nunggu beberapa waktu dulu ya? Jadi jangka untuk penyuntikan stem cellnya gitu. Apakah boleh langsung atau tidak? Kalau misalnya penyuntikan stem cell sebaiknya sih dilakukan setelah fase inflamasi ya, setelah fase peradangan. Jadi itu kurang lebih mungkin setelah 2 minggu biasanya. Jadi begitu radangnya udah mulai agak tenang, sudah bisa kita, kalau ngomongin sudah kita kan untuk bisa operasi atau dengan stem cell. Jangan Jadi ada beberapa waktu untuk rest dulu ya dok ya, baru bisa terapi stem cell gitu. 2 minggu. 2 minggu. 2 mingguan, oke. Oke, kita lanjut ya dok ya untuk pertanyaan selanjutnya. Apa semua cedera olahraga bisa diobati dengan stem cell dok? Jadi stem cell ini kan sesuatu yang baru ya, penelitian yang baru. Dipercaya sih demikian, karena tujuan dari stem cell itu adalah membantu proses regenerasi dari sel-sel yang berada di dalam tubuh kita. Ya, jadi segala itu treatment stem cell itu dia bisa regenerate jadi lebih baru, sel-sel yang rusak atau yang mati juga akan terbuang. Dipercaya demikian. Tapi apakah semuanya bisa begitu ya? Itu tadi kembali ke the way we treat the case ya, gimana cara kita mentreat dari masalah itu sendiri. Kalau misalnya disuntikin stem cell tapi pasiennya nggak sabaran gitu, udah pengen cepet-cepet bisa lari, cepet-cepet bisa jalan, ya stem cellnya belum jadi, udah rusak dulu gitu, jadi udah gagal. Ibaratnya kayak sia-sia ya dok ya. Sorry, kenapa? Jadi cukup sia-sia ya dok ya. Gagal aja, jadi nggak bisa tumbuh. Ya. Oke dok, aku lanjut lagi nih, ada pertanyaan selanjutnya. Dok mau tanya, tapi melenceng dari temanya, ini Aprilia yang operasi cold abscess di RS Sumber Waras. Saya mau tanya untuk ankle yang kirinya masih bengkak, kira-kira kenapa ya dok? Wah, ini Aprilia ini pasiennya waktu itu saya operasi. Pasiennya dokter ya? Dia tuh dengan abses ya, waktu itu dengan abses yang karena TBC lah kalau nggak salah. Jadi ada absesnya cuman fase TB-nya udah hilang, kumannya sudah mati, tapi absesnya nggak bisa keluar.
Ya intinya sih kalau misalnya sudah kita coba keluarkan ininya ya mungkin masih ada peradangan, cuman kan peradangan itu kan tanda-tanda radang tuh macam-macam, ada kalor, rubor, dolor, segala macam. Jadi kalau misalnya apakah warnanya masih ada kemerahan, kemudian temperaturnya apakah suhunya naik, panas gitu misalnya, atau mungkin ada absesnya lagi, kayak gitu-gitu. Gambarannya biasanya dia atau mungkin ada swelling kan. Itu ada tanda-tanda radang sih. Ya nanti mesti kontrol ke poli aja, datang aja. Iya, iya. Mungkin bisa langsung konsul ya, gitu ya dok ya, dengan dokter. Nah, mungkin kita sudahi dulu pertanyaannya nih, Yap. Q&A-nya. Nah, mungkin dokter, apakah ada closing statement dulu dok? Closing statement. Oke, Kayak gini. tips and trick gitu gimana? Jadi kalau misalnya berkaitan dengan olahraga, jadi mungkin dari saya jangan bukan jangan merasa ya, pilih olahraga yang eh, menurut kamu bisa lakukan. Artinya gini, kalau misalnya kamu nggak hobi lari atau nggak hobi olahraga apa, kamu bisa cari olahraga. Banyak kan opsi-opsi olahraga. Jadi cari olahraga yang pas buat kamu, cari olahraga yang buat kamu pun nyaman. Intinya tetap badan kita harus berolahraga, tapi olahraga itu opsinya macam-macam, kamu bisa pilih. Nah, kemudian kalau misalnya kamu sudah milih satu olahraga yang kamu suka, jangan buru-buru untuk jangan buru-buru untuk jadi kayak level profesional misalnya. Jadi latihannya terlalu berlebihan, terlalu overuse, otot-ototnya terlalu dipakai segala macam, itu juga jadi akan berisiko. Jadi santai, misalnya kalau ngomongin lari, run at your own pace, lari dengan pace kamu, nggak usah wah temen gue larinya cepet banget, pengen buru-buru kayak dia gitu ya. Ada tahapnya, kalau emang bisa mau begitu pun ada tahapnya. Apalah caranya? Latihan ya bisa dengan latihan larinya itu sendiri, latihan dengan strength training atau dengan stretching. Itu harus kamu jalanin fase-fase itu. Tujuannya apa ya? Kembali lagi supaya tidak gampang cedera, supaya kamu juga nyaman dalam melakukan olahraganya itu sih yang paling penting. Jadi nggak boleh terpaksa juga ya dok kalau misalnya mau olahraga atau kayak FOMO gitu melihat teman-teman. Yang penting Ya, yang penting kita bisa merasa sehat gitu ya dok dengan olahraga. iya. Kalau misalnya kamu lari cuma 2 minggu sekali, sebulan sekali ya jangan buru-buru ikut maraton 42 kilo gitu Iya. loh. Tapi orang lari 42 kilo aja dia latihannya bisa 5 kali lari Uh-uh. seminggu gitu. Jadi ya harus dilatih lah, bertahap lah. Dan itu juga jangan males. Intinya begitu. Oke, mungkin um, untuk live kali ini bisa kita sudahi ya dok ya. Yap. Nah aku dari teman-teman Prostem terima kasih sudah join nih. Banyak sekali yang sudah join. Nah dari live kali ini aku mau merangkum nih yang dokter sudah bicarakan atau diskusikan yang yang lalu. Jadi um, jadi saya bisa simpulkan kalau olahraga harus dilakukan sesuai prosedur ya dok ya, tentunya dengan pemanasan dan juga apa namanya pendinginan juga gitu. Cedera olahraga mungkin terjadi akibat jatuh, tidak pemanasan terlebih dahulu atau benturan dengan lawan saat berolahraga gitu ya. Salah satu cederanya yaitu ACL tears ya dok ya. Dan ditandai dengan nyeri hebat di lutut, lalu perlu diperiksakan juga ke dokter supaya lebih jelas untuk indikasinya ya dok ya. Dan pengobatan untuk ACL tears ini maupun cedera lainnya bisa mulai dengan istirahat untuk cedera ringan dengan farmakoterapi hingga operasi untuk kasus yang parah. Nah, salah satunya pengobatan terbarunya adalah si stem cell ini ya dok ya, di mana stem cell ini bisa menekan reaksi inflamasi sehingga mengurangi rasa nyerinya juga serta kemampuan regenerasinya untuk mengobati kerusakan yang mungkin juga terjadi saat cedera tersebut gitu. Nah, cukup sepertinya dok ya, terima kasih sudah join dan Yap. ingin bisa diskusi dengan kami Prostem untuk live kali ini. Mungkin kedepannya bisa live lagi ya dok ya untuk membahas Boleh kasus-kasus dong. lainnya ya dok.
Saya tunggu undangannya. Oke, terima kasih banyak dok. Selamat sore. Terima kasih semua. Salam buat teman-teman semua. Ya, terima kasih teman-teman Prosem yang sudah join kali ini. Untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan kembali, bisa hubungi kami di sosial media kami, di Instagram kami, dan live ini akan di-publish juga kembali untuk teman-teman Prosem yang ingin menonton kembali, dan jika teman-teman Prosem ada yang tidak bisa berkesempatan untuk menonton live IG ini, bisa dilihat di Instagram TV kami dan di YouTube Prostem Stem Cell kami. Sampai jumpa. Terima kasih sudah join kali ini.